sekarang mahasiswa terutama yang terafiliasi dalam organisasi-organisasi itu banyak mulai menerapkan yang namanya politik partisipatoris. Artinya mereka tidak hanya sebagai sekelompok orang yang duduk mengkaji sebuah gagasan lalu kemudian mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah dengan pisau analisis sosial atau dengan pisau teori-teori perubahan sosial, tapi mahasiswa yang terafiliasi dalam organisasi-organisasi atau pergerakan mahasiswa itu kini juga ikut berpartisipasi dalam banyak program-program dari negara atau program-program dari pemerintah. Misalnya yang paling populer dan paling bisa kita lihat adalah partisipasi kelompok mahasiswa dalam penyelenggaraan pemilu gitu ya. Yang itu kita lihat bahwa pola atau keterwakilan dari pejabat-pejabat yang ada di struktural penyelenggara pemilu itu adalah dari elemen-elemen organisasi atau aktivis pergerakan mahasiswa gitu. Yang itu ya mulai dari tingkat terutama senior-seniornya untuk tingkat jabatan tingkat kota, kabupaten dan seterusnya, lalu aktivis-aktivis mahasiswa yang masih aktif kuliah untuk tingkat di bawahnya, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat desa hingga tingkat dusun ataupun tingkat-tingkat terkecil di bawah desa itu. Selain pada penyelenggaraan pemilu, juga aktivis mahasiswa atau pergerakan mahasiswa juga banyak sekali mengelola program-program misalnya seperti mendamping desa ataupun program-program lain yang kita bisa membayangkan bahwa ternyata mahasiswa sekarang yang terutama yang terafiliasi dalam gerakan-gerakan mahasiswa itu punya kesempatan tidak sekedar sebagai penyeru idealisme, tapi juga mereka punya peran partisipatoris gitu ya. Dan ini saya kira bagus ya, artinya keterlibatan mahasiswa itu lebih pada aspek praksis itu menunjukkan bahwa sebenarnya negara memberikan ruang bagi mahasiswa untuk ikut serta dalam proses pembangunan, terutama pembangunan sistem, pembangunan sumber daya manusia dan seterusnya gitu. Maka kita bisa membayangkan bahwa ada cara pandang yang agak berbeda mungkin ketika kita melihat gerakan mahasiswa sekarang dengan gerakan mahasiswa sebelum reformasi ataupun gerakan mahasiswa awal-awal tahun 50-an 60-an seperti era-eranya Sohogi gitu kan. Kalau sekarang ada politik partisipatoris yang bisa dimainkan oleh aktivis-aktivis mahasiswa. Pada aspek yang lebih luas, alumni-alumni atau senior-senior aktivis mahasiswa ini juga kemudian terlibat aktif dalam jabatan-jabatan publik gitu ya. Dan dari situlah kita menyadari bahwa ada pergeseran perubahan sosial yang kalau dulu mahasiswa, kalau yang pasti yang sejak awal yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat itu adalah perubahan pada kultural, artinya pendidikan pada masyarakat. Jadi perubahan perilaku masyarakat melalui pendidikan, baik pendidikan terutama pendidikan yang bersifat informal ataupun pendidikan non formal berbasis komunitas. Lalu kita agak bergerak sedikit, kita harus melakukan perubahan dengan cara menekan rezim agar menyesuaikan, agar menciptakan kebijakan yang lebih pro rakyat yang kemudian kita sebut dengan teori konflik. Ada banyak tokoh dan salah satu yang paling mempengaruhi mungkin adalah Marxisme ketika dia membuat istilah kelas-kelas sosial itu yang kemudian kelompok buruh bersatu untuk kemudian menyuarakan hak-haknya. Di belahan bumi yang lain terutama di Indonesia, gerakan-gerakan berbasis massa itu juga kemudian dipakai untuk mengkritisi satu kebijakan tertentu atau menekan supaya adanya perubahan pada kebijakan ini ataupun diterbitnya satu kebijakan yang memang waktu itu belum ada gitu, yang kemudian itu disebut gerakan massa karena dia mengumpulkan banyak orang untuk kemudian merebut pengaruh publik ya, merebut narasi publik gitu ya. Sementara yang ketiga adalah perubahan dalam konteks struktural, artinya kita tidak selalu ada di jalanan terus, tapi bagaimana kita juga memegang kekuasaan itu. Pada akhirnya banyak sekali kemudian, dan saya kira malah yang paling agresif dalam proses yang menduduki jabatan-jabatan publik itu adalah atau dulunya adalah aktivis mahasiswa gitu, yang kemudian hari ini kita melihat secara nyata bahwa jebolan-jebolan aktivis mahasiswa itu punya hasrat yang cukup besar terutama dalam kekuasaan, dalam merebut kekuasaan gitu. Dan itu sudah menjadi semacam kayak ritus dalam organisasi mahasiswa. Jadi kalau hari ini kita aktif, kita mau ikut organisasi mahasiswa, apa tujuan kita ya? Di antaranya adalah kita belajar bagaimana organizing, bagaimana komunikasi politik yang kemudian nantinya kita berkesempatan untuk menduduki jabatan politik supaya kita lebih mudah dalam menentukan
membuat regulasi dan menentukan perubahan gitu. Sebenarnya kan itu ya pola-polanya. Jadi menjadi aktivis mahasiswa itu tidak selalu tersedot dalam ruang-ruang politik ataupun dalam jabatan-jabatan publik. Ada juga yang memang mereka lebih memilih gerakan kultural tadi ya, mendidik masyarakat, masuk langsung dalam masyarakat. Tapi kelemahannya ini akan membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi perubahan perilaku masyarakat itu membutuhkan waktu yang lama. Ada juga mereka yang memang punya kemampuan untuk mobilisasi massa, untuk kemampuan retorika, kemampuan berpidato, kemampuan public speaking, sehingga dengan massa itulah sebuah kebijakan bisa berubah. Atau teori struktural di mana orang kalau mau berubah ya kita harus menduduki jabatannya, sehingga kita bisa lebih mudah merubah kebijakan karena kita punya kekuasaan untuk itu. Kita yang kemudian itulah yang kita kenal teori struktural.